Dihina suster miskin oleh keluarga pasien kaya raya, ternyata keluarga itu menyimpan rahasia besar. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan subtitlenya terlebih dahulu ya. Hari itu, langit di atas Jakarta terlihat begitu kelam, seolah mencerminkan kegelisahan yang menggelayut di dadaku. Aku, Dinda Sari, berdiri di depan pintu kaca otomatis Rumah Sakit Permata Bunda, menatap bayangan sendiri yang terpantul di permukaan mengilap. Seragam putih biruku yang sudah sedikit lusuh terlihat kontras dengan kemewahan lobi rumah sakit ini. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri sebelum memulai shift malam di bangsal VIP. Kamu yakin mau ambil shift ini, Din? Keluarga Hartono itu terkenal cukup sulit, ujar Ratri, teman sesama perawat, sambil menyentuh bahuku dengan wajah penuh kekhawatiran. Aku menghela napas. Aku butuh uang lembur, RAT. Tagihan kos bulan ini belum lunas, dan ibu di kampung butuh biaya berobat. Kata-kataku terdengar datar, tapi dalam hati, ada getar ketakutan yang tak bisa kusembunyikan. Kisah-kisah tentang keluarga Hartono sudah menjadi legenda di kalangan staf rumah sakit. Konglomerat pemilik grup properti terbesar di Indonesia itu dikenal dengan sikapnya yang arogan dan suka memperlakukan staf medis seperti budak. Saat aku melangkah masuk ke lift menuju lantai VIP, tangan ini gemetar memegang berkas medis pasien. Lift yang mewah dengan panel kayu mahoni dan kaca berbingkai emas itu justru membuatku semakin merasa kecil. Bayangan wajahku yang pucat terpantul di kaca, mataku yang berkantung akibat kurang tidur, bibir yang kering karena terus-menerus digigit saat gugup. Ding! Suara lift berbunyi, dan pintu terbuka ke koridor yang lebih mirip hotel bintang 5 daripada rumah sakit. Karpet tebal berwarna krem, lukisan-lukisan mahal di dinding, dan aroma parfum mewah yang menyengat hidung. Aku berjalan pelan, sepatu ketsku yang sudah aus terasa asing di atas permukaan mewah itu. Kepala perawat, Bu Lestari, sudah menungguku di depan pintu kamar 601. Dinda akhirnya datang juga. Ini kamar pasien baru, Clara Hartono. Usia 8 tahun, diagnosa utama leukemia stadium awal, ujarnya sambil menyerahkan berkas lengkap. Wajahnya terlihat lelah. Keluarga ini sudah mengganti 3 perawat dalam seminggu. Kamu baik-baik saja ya? Sebelum sempat kutanyakan maksudnya, pintu kamar terbuka, dan seorang wanita dengan gaun haute couture dan tas Hermes terbaru muncul. Nyonya Laura Hartono. Kamu siapa? Tanyanya dengan suara dingin, matanya menyapu tubuhku dari ujung kepala hingga kaki, berhenti di sepatuku yang sudah kusam. Aku menelan ludah. Suster Dinda, Nyonya. Saya yang akan merawat. Ah, tidak perlu perkenalan panjang, potongnya kasar sambil memutar mata. Cuma pastikan kamu tidak menyentuh barang-barang di sini dengan tangan kotormu. Dan jangan sampai kamu mengganggu istirahat Clara. Darahku mendidih, tapi aku hanya bisa mengangguk patuh. Saat aku melangkah masuk, mataku langsung tertuju pada gadis kecil yang terbaring lemah di tempat tidur mewah. Clara. Wajahnya pucat, tapi matanya bersinar penuh keingintahuan saat melihatku. Hai, aku Dinda, bisikku sambil tersenyum, berusaha menenangkannya. Dari balik bahuku, suara Nyonya Laura masih terdengar, lihatlah seragamnya, Andre. Apa rumah sakit tidak bisa menyediakan staf yang lebih pantas untuk anak kita? Tuan Andre Hartono, yang sedang sibuk bertelepon di sudut ruangan, bahkan tidak mengangkat pandangannya. Sudah, Laura. Asal dia bisa kerja, tidak usah banyak komentar. Di saat yang sama, jari mungil Clara menyentuh tanganku. Aku suka senyummu, Kak Dinda, bisiknya polos. Di tengah kemewahan yang menyilaukan ini, di antara tatapan hina dari keluarga Hartono, hanya ada satu hal yang kusadari. Pertemuan ini akan mengubah hidupku selamanya. Dan aku tidak tahu apakah perubahan itu akan menjadi berkah atau malapetaka. Layar monitor EKG di samping tempat tidur Clara terus berdetak stabil, tapi detak jantungku sendiri semakin kencang. Aku menarik napas dalam-dalam, bersiap menghadapi hari-hari berat yang akan datang. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui tirai sutra kamar VIP, memantulkan kilau emas pada berbagai pernik mewah yang memenuhi ruangan.
Aku berdiri di samping tempat tidur Clara, dengan hati-hati memeriksa infus yang terpasang di tangannya yang mungil. Jarum infus itu tampak begitu kecil menusuk pembuluh darahnya yang halus, tapi Clara hanya tersenyum lemah padaku. "Kak Dinda, aku boleh minta cerita lagi hari ini?" bisiknya dengan suara lirih. Sebelum sempat ku jawab, pintu kamar terbuka dengan kasar. Nyonya Laura masuk dengan langkah tegas, diikuti oleh 2 asisten pribadi yang membawa setumpuk kardus berisi barang-barang mewah, mulai dari boneka limited edition hingga bantal anti-mikroba impor. "Clara sayang, Mama bawakan semua yang kamu suka," ujarnya dengan nada manja, lalu tiba-tiba matanya beralih ke arahku. Kontak mata itu membuat seluruh tubuhku tegang. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya tajam, sambil menunjuk ke arahku dengan kuku-kuku yang terawat sempurna. Aku menelan ludah. "Saya sedang memeriksa infus Clara dan..." "Dasar suster kampungan," potongnya dengan suara keras, membuat Clara mengerutkan kening. "Lihatlah sepatumu yang kotor itu. Kamu pikir ini tempat apa? Rumah sakit atau pasar malam?" Rasa panas menyebar di pipiku. Sepatuku memang sudah usang, tapi selalu kucuci bersih setiap pulang kerja. Uang gajiku yang pas-pasan tak cukup untuk membeli sepatu baru, apalagi merek mahal seperti yang dipakai Nyonya Laura. Salah satu asistennya, seorang wanita muda dengan pakaian serba hitam, ikut mencibir. "Nyonya, mungkin lebih baik kita minta suster pengganti." "Yang lebih pantas," bisiknya, tapi sengaja cukup keras untuk kudengar. Clara tiba-tiba meraih tanganku. "Tapi aku suka Kak Dinda, Emma," protesnya. Nyonya Laura menghela napas dramatis. "Clara sayang, kamu tidak mengerti. Orang-orang seperti dia..." Ia mengarahkan telunjuknya ke arahku lagi, "biasanya hanya mencari uang dari keluarga kaya seperti kita." Perutku terasa seperti ditinju. Aku menggigit bibir bawahku sampai nyaris berdarah, berusaha menahan amarah yang bergolak. "Saya hanya ingin merawat Nyonya Clara dengan baik," ucapku, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. Tiba-tiba, Tuan Andre masuk dengan telepon genggam melekat di telinga. Ya, proyek itu harus selesai bulan depan," teriaknya, lalu menutup telepon dengan kasar. Matanya beralih ke arahku. "Kamu masih di sini?" Aku membungkuk sedikit. "Saya sedang..." Sudah, potongnya sambil melambai-lambaikan tangan seperti mengusir lalat. "Laura, tolong bereskan ini. Aku ada meeting penting." Nyonya Laura mendekatiku sampai aku bisa mencium aroma parfumnya yang mahal dan menusuk hidung. "Dengar baik-baik," bisiknya dengan nada mengancam, "kamu hanya bertugas merawat Clara, tidak lebih. Jangan sampai kamu menyentuh barang-barang kami, atau berbicara hal-hal yang tidak perlu pada Clara. Kalau sampai ada sesuatu yang hilang..." Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi ancaman itu jelas tergantung di udara. Saat mereka sibuk dengan urusan masing-masing, aku melihat ke arah Clara. Gadis kecil itu memandangku dengan mata berkaca-kaca, seolah meminta maaf atas perilaku orang tuanya. Aku memberinya senyuman kecil, sambil perlahan merapikan selimutnya. "Kak Dinda," bisik Clara tiba-tiba, "nanti kalau Mama dan Papa tidak ada, kamu bacakan cerita lagi ya." Hati ini terasa hangat sekaligus pedih. Di tengah semua penghinaan ini, setidaknya ada satu orang yang masih melihatku sebagai manusia. Tapi ketika aku berbalik, pandangan Nyonya Laura yang penuh kebencian segera mengingatkanku pada realita. Di mata keluarga Hartono, aku tidak lebih dari pelayan rendahan yang pantas dihinakan. Monitor EKG di samping tempat tidur Clara terus berbunyi dengan stabil, tapi di dalam dadaku, ada sesuatu yang mulai retak. Malam itu, rumah sakit mulai sepi. Bunyi monitor EKG Clara terdengar berirama di kamar VIP yang megah, menjadi satu-satunya penanda waktu yang terus berjalan. Aku duduk di kursi kecil di samping tempat tidurnya, dengan buku cerita anak-anak terbuka di pangkuanku. Cahaya lampu temaram menyinari wajah Clara yang mulai mengantuk, matanya perlahan-lahan terpejam sebelum tiba-tiba terbuka lebar setiap kali aku berhenti membacakan cerita. "Kak Dinda, jangan berhenti dong," protesnya dengan suara mengantuk sambil memegang lenganku dengan lembut. Aku tersenyum, membelai rambutnya yang halus. "Tapi kamu sudah ngantuk, Nak. Sudah waktunya tidur." Clara menggeleng kuat-kuat. "Aku mau ceritanya sampai tamat."
Kalau aku tidur nanti, Kak Dinda pasti sudah diganti sama suster lain lagi. Ada getar kesedihan dalam suaranya yang membuat dadaku sesak. Gadis kecil ini, yang seharusnya hanya memikirkan mainan dan cerita dongeng, sudah terlalu sering melihat perawat datang dan pergi karena tak tahan dengan sikap orang tuanya. Pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan suara keras, membuat kami berdua kaget. Nyonya Laura berdiri di sana dengan wajah masam, mengenakan gaun malam sutra yang harganya mungkin setara dengan gajiku setahun. "Masih di sini?" Hardiknya, matanya menyapu ruangan seolah mencari kesalahan yang kulakukan. "Sudah jam 10 malam. Kamu pikir kami mau bayar lembur untuk suster seperti kamu?" Aku segera berdiri, buku cerita masih tergenggam di tanganku. "Maaf, Nyonya. Clara susah tidur, jadi saya..." "Dasar tidak tahu tempat," potongnya kasar. Ia meraih buku dari tanganku dengan gerakan kasar. "Kamu ini di sini untuk bekerja, bukan untuk membodohi anak saya dengan cerita-cerita murahan." Clara tiba-tiba terduduk di tempat tidurnya. "Tapi Mama, aku yang minta Kak Dinda bacakan cerita." Nyonya Laura tidak menghiraukan protes putrinya. Ia melemparkan buku itu ke tempat sampah dengan gerakan dramatis. Laura Hartono tidak akan membiarkan anaknya diasuh oleh orang sembarangan. Besok akan ada suster baru yang lebih pantas. Tubuhku gemetar, tapi bukan karena takut. Ada amarah yang mulai mendidih dalam darahku. "Buku itu adalah pemberian anak yatim piatu di bangsal sebelah untuk Clara," kataku pelan, dengan suara yang lebih tegas dari yang kukira. Untuk sesaat, wajah Nyonya Laura terlihat ragu. Tapi kemudian, ia malah semakin marah. "Kamu berani membantah aku? Di kamar anakku sendiri?" Tiba-tiba, Clara mulai batuk-batuk keras. Wajahnya memerah, tangannya mencengkeram dadanya. Aku segera bereaksi, mengambil oksigen dan memeriksa detak jantungnya. Tanpa pikir panjang, aku menekan tombol darurat untuk memanggil dokter jaga. Nyonya Laura hanya berdiri terpaku, wajahnya pucat. "Cek Clara? Apa yang kamu lakukan pada anakku?" teriaknya histeris. Dokter Arya segera masuk dengan langkah cepat. "Apa yang terjadi?" "Anak ini mengalami sesak napas mendadak," jelasku sambil membantu memposisikan Clara. Tanpa perlu banyak perintah, kami bekerja sama seperti tim yang sudah lama terbiasa. Dalam kekacauan itu, aku melihat Tuan Andre baru saja muncul di pintu, wajahnya berkerut melihat keributan. "Suster ini lagi yang membuat masalah?" hardiknya pada Dokter Arya. "Saya tidak mau melihatnya lagi di sini besok." Dokter Arya mengangkat tangan. "Tuan Hartono, Suster Dinda justru sedang menyelamatkan putri Anda. Jika tidak karena kewaspadaannya, saya tidak peduli." Potong Tuan Andre dengan suara menggelegar. "Laura, kamu benar. Suster ini harus pergi." Clara, yang mulai stabil, tiba-tiba menangis. "Jangan usir Kak Dinda. Aku mau Kak Dinda saja." Tapi tangisannya hanya diabaikan. Nyonya Laura mendekatiku, wajahnya dingin. "Kamu dengar itu? Keluar dari kamar anak saya. Sekarang." Aku menarik napas dalam. Di depan Dokter Arya yang terlihat tidak percaya, di depan Clara yang menangis histeris, aku perlahan melepas sarung tangan dan menaruh stetoskop di tempatnya. Saat aku berbalik untuk pergi, jari kecil Clara meraih ujung bajuku. "Kak Dinda, jangan pergi." Aku berhenti, tapi tidak berani menoleh. Jika menoleh, aku tahu air mataku akan jatuh. Dengan suara serak, aku berbisik, "Sembuh ya nak." Langkahku terasa berat saat meninggalkan kamar itu. Di koridor mewah yang sepi, akhirnya air mata itu mengalir. Bukan karena dipecat, bukan karena penghinaan, tapi karena harus meninggalkan Clara yang tidak bersalah di tengah keluarga yang begitu kejam. Dokter Arya menyusulku beberapa saat kemudian. "Dinda, saya..." "Tidak usah dokter," potongku, berusaha menahan isak. "Saya mengerti. Ini bukan pertama kalinya keluarga Hartono mengusir perawat." Ia menghela napas. "Clara membutuhkanmu. Saya akan bicara pada direktur." Aku menggeleng, membersihkan air mata dengan punggung tangan. Tidak ada gunanya. Uang mereka berbicara lebih keras dari suara kita. Di dalam lift yang sepi, bayanganku terpantul di kaca. Aku melihat seorang perempuan dengan seragam perawat lusuh,
mata merah, tapi rahang yang terkunci kuat. Malam ini, keluarga Hartono telah mengusirku. Tapi sesuatu dalam diriku berkata, ini bukan akhir. Bahkan sebelum lift sampai di lantai dasar, telepon genggamku bergetar. Sebuah pesan dari Ratri, Dint, kamu ditugaskan ke bangsal anak yatim piatu. Besok pagi langsung lapor. Aku menatap pesan itu lama. Bangsal anak yatim piatu, tempat yang paling sedikit anggarannya, pasien paling membutuhkan, dan jauh dari kemewahan bangsal VIP. Tapi entah mengapa, hatiku merasa lebih tenang. Saat aku melangkah keluar dari rumah sakit, hujan mulai turun. Airnya menyapu wajahku, menyamarkan air mata yang masih terus mengalir. Di suatu tempat di lantai atas, ada seorang gadis kecil yang mungkin masih menangis memanggil namaku. Dan aku berjanji dalam hati, suatu hari nanti, aku akan membuktikan pada keluarga Hartono bahwa nilai seseorang tidak diukur dari kekayaannya. Hari ini, mereka mengusirku dengan hina. Besok, mereka akan belajar bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, termasuk ketulusan dan harga diri seorang Dinda Sari. Minggu-minggu berlalu sejak aku dipindahkan ke bangsal anak yatim piatu. Setiap hari, aku melewati koridor mewah menuju bangsal kami yang sederhana di ujung timur rumah sakit. Perbedaan antara kedua dunia itu selalu menusuk hatiku, di satu sisi, kemewahan yang berlebihan, di sisi lain, kekurangan yang menyedihkan. Pagi itu, aku sedang membantu seorang anak yatim bernama Raka menyuapi bubur ketika Ratri datang dengan wajah pucat. Dinda, kamu dipanggil ke ruang direktur. Sekarang juga, bisiknya gemetar. Aku mengernyit. Ada apa? Ratri menunduk. Katanya, ada barang hilang di kamar Clara Hartono. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Dengan tangan gemetar, aku menyerahkan mangkuk bubur kepada Ratri dan berjalan menyusuri koridor panjang yang tiba-tiba terasa seperti terowongan gelap. Di depan ruang direktur, kerumunan staf sudah berkumpul. Tatapan mereka bercampur antara kasihan dan kecurigaan. Nyonya Laura berdiri dengan sikap angkuh di sebelah direktur, memamerkan foto kalung berliannya yang katanya hilang. Ah, si suster miskin akhirnya datang, sergahnya saat melihatku. Direktur rumah sakit, Pak Handoko, menghela nafas berat. Dinda, Bu Hartono melaporkan kehilangan kalung berliannya senilai 500 juta yang disimpan di laci sebelah bed Clara. Kamu adalah salah satu yang punya akses ke sana. Aku terkesiap. Saya tidak pernah. Tentu saja dia yang mengambilnya. Potong Nyonya Laura dengan suara nyaring. Lihatlah dia. Sudah jelas butuh uang. Seragamnya saja sudah seperti lab. Dadaiku sesak. Aku melihat sekeliling ruangan. Para perawat yang pernah bekerja bersamaku, dokter-dokter yang biasa menyapa ramah, sekarang semuanya menatapku dengan pandangan berbeda. Saya bersumpah tidak mengambil apapun, kataku dengan suara bergetar tapi tegas. Silakan periksa loker saya, periksa rekening bank saya yang hampir kosong, bahkan periksa kamar kos saya yang sempit. Tuan Andre yang baru saja masuk menyeringai. Orang seperti kamu pasti sudah menjualnya ke pasar gelap. Atau menyimpannya di tempat lain. Dokter Arya tiba-tiba muncul dari kerumunan. Ini tidak adil. Tanpa bukti, kalian tidak bisa menuduh seperti ini. Nyonya Laura tertawa sinis. Oh, jadi dokter tampan ini pelindungmu? Mungkin kalian berdua bersekongkol. Aku melihat dokter Arya mengeras rahangnya. Tapi sebelum sempat membela, Pak Handoko mengangkat tangan. Cukup. Suster Dinda, demi nama baik rumah sakit, kamu ditangguhkan dulu sampai kasus ini jelas. Dunia seolah runtuh. Aku berdiri terpaku, mendengar bisikan-bisikan di sekelilingku. Dugaan pencurian, memalukan, pantas saja dia selalu bekerja lembur. Tanpa sadar, air mata mengalir deras di pipiku. Bukan karena takut kehilangan pekerjaan, tapi karena penghinaan ini. Selama ini aku bekerja keras, jujur, dan mereka dengan mudahnya merobek-robek harga diriku. Saat aku berbalik untuk pergi, tiba-tiba ada teriakan dari pintu. Kak Dinda, jangan pergi. Clara berlari masuk dengan wajah basah oleh air mata. Gadis kecil itu langsung memelukku erat. Mama, Papa, kalian jahat. Aku tahu Kak Dinda tidak mencuri. Dia orang paling jujur yang aku kenal. Nyonya Laura terlihat kesal.
Clara, kamu tidak mengerti. Aku yang menyembunyikan kalung Mama. Teriak Clara tiba-tiba. Semua orang terkejut. Aku sembunyikan karena Mama selalu memakai kalung itu tapi tidak pernah ada waktu untukku. Suasana ruangan berubah drastis. Nyonya Laura pucat pasi. Tuan Andre terlihat marah tapi bingung. Clara meraih tanganku. Maafkan aku, Kak Dinda. Aku tidak tahu ini akan menyusahkanmu. Aku berjongkok memeluknya erat. Tidak apa-apa, sayang. Yang penting sekarang semuanya jelas. Tapi ketika aku menatap Nyonya Laura, tidak ada permintaan maaf yang keluar dari mulutnya. Malah, wajahnya berkerut marah. Tetap saja, sebagai perawat seharusnya kamu bisa mencegah hal ini, gerutnya. Dokter Arya melangkah maju. Sudah cukup, Nyonya Hartono. Dinda adalah korban fitnah hari ini. Rumah sakit ini berhutang permintaan maaf padanya. Pak Handoko terlihat sangat tidak nyaman. Baiklah. Suster Dinda bisa kembali bekerja besok. Tapi kerusakan sudah terjadi. Tatapan penuh prasangka dari rekan-rekan kerja, bisikan-bisikan yang mungkin tidak akan pernah hilang. Saat aku berjalan keluar ruangan, Dokter Arya menyusul. Dinda, aku... Tidak usah dokter, potongku dengan suara lelah. Saya mengerti. Di mata mereka, aku tetap si perawat miskin yang bisa saja mencuri kapanpun. Malam itu, di kamar kosku yang sempit, aku menangis seperti belum pernah menangis sebelumnya. Telepon dari ibu di kampung yang menanyakan kapan bisa mengirim uang untuk obat, ditambah dengan kejadian hari ini, semuanya terasa begitu berat. Tapi di balik air mata, ada sesuatu yang mengeras dalam diriku. Aku akan buktikan pada mereka semua. Pada dunia yang selalu meragukan orang sepertiku. Keesokan harinya, ketika aku kembali ke rumah sakit, semua orang terkejut melihatku datang dengan kepala tegak. Senyum manis untuk pasien-pasien kecil di bangsal yatim piatu, sapaan ramah pada rekan kerja yang kemarin masih memandangku curiga. Aku mungkin miskin, tapi aku punya sesuatu yang tidak bisa dibeli keluarga Hartono dengan semua uang mereka, integritas dan hati yang tulus. Dan saat aku melewati koridor VIP, melihat Nyonya Laura yang sedang berdebat dengan suaminya, aku tersenyum kecil. Mereka mungkin berhasil membuat hidupku sengsara hari ini. Tapi pertarungan ini belum berakhir. Clara, yang kebetulan melihatku dari kejauhan, melambaikan tangan dengan wajah berseri. Itulah satu-satunya hal yang membuatku terus maju. Ada seorang gadis kecil di sana yang masih percaya padaku. Dan untuknya, aku akan terus bertahan. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkahku di rumah sakit itu diiringi bisikan-bisikan yang tak pernah benar-benar hilang, meski kasus pencurian itu sudah jelas bukan salahku. Aku bisa merasakan tatapan para perawat lain yang seketika berhenti berbicara ketika aku melewati mereka di kantin, atau cara dokter-dokter senior yang sekarang memeriksaku dengan pandangan lebih lama dari biasanya. Suatu sore, ketika aku sedang mencatat perkembangan kondisi Raka di bangsal anak yatim piatu, telepon genggamku bergetar. Pesan dari bagian personalia memintaku segera menghadap ke ruang direktur. Jari jemariku gemetar saat mengetik balasan singkat, tangan ini masih ingat betul trauma pertemuan terakhir di ruang itu. Lorong rumah sakit yang biasanya ramai terasa sunyi ketika aku berjalan menuju ruang direktur. Mungkin hanya perasaanku, tapi seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkanku dari orang-orang di sekitarku. Seorang perawat junior yang dulu sering meminta bantuanku sekarang malah berpura-pura sibuk dengan berkas-berkas ketika aku lewat. Ketika pintu ruang direktur terbuka, nafasku tersangkut. Selain Pak Handoko, di sana juga duduk Nyonya Laura dengan ekspresi puas dan seorang pria berkacamata yang tak kukenal, pasti pengacara keluarga Hartono. Silakan duduk, Suster Dinda, sapa Pak Handoko dengan suara datar yang tak lagi bersahabat. Kursi di hadapan mereka terasa dingin ketika aku duduk. Pria berkacamata itu segera membuka map berisi dokumen-dokumen. Atas permintaan keluarga Hartono, mulainya dengan suara formal, dan setelah mempertimbangkan berbagai faktor termasuk insiden pencurian baru-baru ini. Yang sudah terbukti bukan salah saya, potongku, suaraku lebih berani dari yang kuduga. Nyonya Laura menyeringai. Kamu berani menyela? Lihatlah sikap tidak sopan ini, Pak Handoko. Pantas saja. Pak Handoko mengangkat tangan.
Mohon tenang Nyonya. Suster Dinda, faktanya keluarga Hartono adalah donatur utama rumah sakit ini. Mereka mengancam akan menarik semua dukungan finansial jika kamu tetap dipekerjakan. Dunia berputar. Aku menggenggam ujung jilbabku erat-erat. Jadi saya dipecat? Kami menyebutnya pemutusan hubungan kerja dengan hormat, sahut pria berkacamata itu sambil menggeser sepucuk surat ke arahku. Dengan kompensasi 3 bulan gaji, asalkan kamu menandatangani pernyataan tidak akan menuntut atau membuat pernyataan publik tentang hal ini. Tawa pahit terlepas dari bibirku. 3 bulan gaji yang bahkan tak cukup untuk membeli 1 tas tangan Nyonya Laura, sebagai imbalan untuk tutup mulut tentang ketidakadilan ini. Dan jika saya menolak, Pak Handoko menghela nafas berat. Maka pemecatan akan tetap berjalan, tanpa kompensasi, dan dengan catatan buruk dalam berkas kerjamu. Jantungku berdetak kencang. Catatan buruk itu berarti aku mungkin tak akan bisa bekerja sebagai perawat di rumah sakit manapun lagi. Air mata mulai menggenang di mataku, tapi aku menahannya. Takkan kubiarkan Nyonya Laura melihatku menangis lagi. Saat aku sedang mempertimbangkan, pintu tiba-tiba terbuka dengan kasar. Dokter Arya masuk dengan wajah merah padam. Ini tidak bisa diterima. Hardiknya. Kalian mengorbankan perawat terbaik kami hanya karena tekanan dari orang kaya yang manja. Nyonya Laura berdiri dengan marah. Dokter Arya, kamu? Aku berdiri perlahan. Semua mata tertuju padaku. Saya akan pergi, kataku dengan suara tenang yang mengejutkan diriku sendiri. Tapi bukan karena takut pada ancaman Nyonya, atau karena ingin kompensasi. Aku merobek surat pernyataan di depan mereka. Saya pergi karena rumah sakit ini ternyata tidak lebih baik dari mereka, mengorbankan integritas hanya untuk uang. Dokter Arya mencoba menahanku. Dinda, tunggu. Terima kasih untuk segala bantuannya dokter, bisikku sambil tersenyum getir. Tolong jaga Raka dan anak-anak yatim lainnya untukku. Ketika aku berbalik untuk pergi, tiba-tiba ada keributan di luar. Seorang perawat berlari masuk dengan panik. Nyonya Hartono. Clara kambuh lagi. Dia demam tinggi dan kejang-kejang. Nyonya Laura berubah menjadi putih seperti kertas. Tidak mungkin. Insting perawatku langsung aktif. Tanpa pikir panjang aku berlari keluar ruangan, melesat menuju bangsal VIP. Di belakangku, aku mendengar langkah-langkah mereka mengikutiku. Clara terbaring lemah di tempat tidur, wajahnya merah padam oleh demam, tubuh kecilnya gemetar dalam kejang. Tanpa peduli apapun yang terjadi, aku segera mengambil tindakan, memiringkan tubuhnya, memastikan jalan nafasnya terbuka, meminta obat anti kejang. Dinda, rintih Clara di sela-sela kejangnya, tangannya mencengkeram bajuku. Nyonya Laura yang baru saja masuk langsung berteriak. Jangan sentuh anakku. Kamu yang menyebabkan ini. Tapi suster jaga yang lain malah berkata, justru suster Dinda yang menyelamatkan Dik Clara. Jika tidak karena dia. Aku menyelesaikan prosedur darurat dengan gerakan terlatih, meski hatiku hancur berkeping-keping. Ketika kondisi Clara stabil, aku perlahan melepaskan genggamannya. Selamat tinggal, sayang, bisikku pelan, hanya untuknya saja. Ketika aku berjalan keluar kamar untuk terakhir kalinya, kali ini tak ada yang menghentikanku. Bahkan Dokter Arya hanya bisa memandangku dengan mata berkaca-kaca. Di pintu keluar rumah sakit, hujan turun dengan derasnya. Aku berdiri sejenak, memandangi gedung megah tempat aku telah bekerja dengan sepenuh hati selama 3 tahun ini. Air hujan yang bercampur air mata mengalir di pipiku ketika aku melangkah pergi. Tapi di tengah kepedihan ini, ada satu hal yang aku tahu, ini bukan akhir. Ini hanya awal dari perjalanan baru. Dan suatu hari nanti, aku akan membuktikan pada mereka semua bahwa nilai seseorang tidak diukur dari jumlah uang di rekeningnya, tapi dari kekuatan hati dan integritas yang tak tergoyahkan. Untuk sekarang, biarlah mereka memiliki rumah sakit megah mereka. Aku akan menemukan jalan sendiri, jalan di mana aku tidak perlu merendahkan diri lagi demi sesuap nasi. Dengan tekad itu, langkahku semakin mantap menjauhi tempat yang pernah kusayangi itu, menuju ketidakpastian yang justru terasa lebih mulia daripada kepastian yang harus dibayar dengan harga diri. 3 hari telah berlalu sejak aku diusir dari rumah sakit Permata Bunda.
Kos-kosan sempit yang dulu terasa nyaman kini berubah menjadi penjara sunyi yang terus-menerus mengingatkanku pada kegagalanku. Tumpukan surat pemutusan hubungan kerja dan beberapa barang pribadi yang sempat kutinggal di rumah sakit tergeletak di atas meja kayu lapuk, menjadi saksi bisu kehancuran karir yang kubangun bertahun-tahun. Pagi itu, aku duduk di tepi tempat tidur sambil menatap kosong ponsel yang terus-menerus kunyalakan untuk memeriksa lowongan kerja. Setiap kali ada pesan masuk, jantungku berdebar kencang, hanya untuk kecewa ketika ternyata hanya promo dari aplikasi ojek online. Tring! Suara bel pintu membuatku tersentak. Aku berharap itu Ratri yang mungkin membawa kabar dari rumah sakit, atau siapa tahu ada panggilan kerja. Tapi ketika pintuku buka, yang berdiri di baliknya justru membuat nafasku tersangkut. Dr. Arya. Dia masih mengenakan setelan dokter putihnya yang selalu rapi, meski kerutan di dahinya menunjukkan kelelahan yang dalam. Matanya, yang biasanya penuh percaya diri, sekarang memancarkan kepedihan yang tak bisa disembunyikan. Dinda, sapanya dengan suara serak. Aku berdiri kaku di pintu, tak yakin bagaimana harus bereaksi. Dr. Arya, apa yang membawamu ke sini? Dia menghela nafas panjang. Boleh aku masuk? Ada yang perlu kita bicarakan. Dengan ragu, aku membuka pintu lebih lebar. Ruangan sempit itu tiba-tiba terasa semakin kecil dengan kehadirannya. Dr. Arya duduk di satu-satunya kursi yang kumiliki, sementara aku memilih berdiri dekat jendela, berusaha menjaga jarak. Aku datang karena dua alasan. Mulainya, tangannya memegang erat sebuah amplop coklat. Pertama, untuk mengembalikan ini. Dia mengeluarkan sebuah pin perawat dari amplop itu, pin berbentuk hati dengan tulisan perawat terbaik yang pernah kuterima setahun lalu. Air mataku langsung menggenang. Mereka membuangnya di tempat sampah ruang ganti, ujarnya dengan suara bergetar. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Tanganku gemetar saat menerima pin itu. Sentuhan jari-jarinya yang hangat secara tak sengaja bersentuhan dengan tanganku yang dingin, membuat detak jantungku berdegup kencang. Alasan kedua, lanjutnya sambil mengeluarkan dokumen dari tasnya, aku ingin menawarkanmu pekerjaan. Aku mengerutkan kening. Pekerjaan? Dia mengangguk, matanya berbinar dengan semangat yang tiba-tiba muncul. Aku sedang merintis klinik gratis untuk masyarakat kurang mampu di daerah pinggiran kota. Masih sangat sederhana, tapi... Dia menyodorkan brosur bergambar sebuah bangunan kecil yang masih dalam renovasi. Aku butuh seseorang seperti kamu, Dinda. Seseorang yang benar-benar peduli pada pasien, bukan hanya pada gaji. Aku menatap brosur itu, lalu menatap wajahnya yang tulus. Kenapa aku? Kenapa bukan perawat lain yang lebih baik? Dr. Arya tiba-tiba berdiri dan mendekatiku. Aroma khasnya, campuran antara antiseptik dan parfum kayu yang sederhana, memenuhi rongga hidungku. Karena aku melihat caramu merawat Clara, katanya pelan. Dan anak-anak yatim itu. Kamu tidak hanya merawat penyakit mereka, tapi juga menyembuhkan hati mereka. Dia mengambil nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Dan, karena aku tidak tahan melihat orang sepertimu dihancurkan oleh sistem yang korup. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya jatuh juga. Tetesan pertama, lalu berikutnya, sampai aku tak bisa lagi menahannya. Tubuhku gemetar seperti daun dihempas angin. Dr. Arya tanpa ragu menarikku ke dalam pelukannya. Aku ingin menolak, ingin menjaga jarak, tapi kehangatan pelukannya terlalu nyaman untuk ditolak. Selama 3 hari ini, inilah pertama kalinya ada yang memelukku, mengatakan bahwa aku masih berharga. Tapi gajinya tidak akan sebesar di rumah sakit, bisiknya di dekat telingaku. Aku tertawa kecil di antara isakanku. Seberapa kecil? 2 juta sebulan mungkin. Aku menarik diri dari pelukannya, menatap matanya yang abu-abu seperti hujan. Kamu gila. Itu bahkan tidak cukup untuk bayar kos. Dia tersenyum, senyum lebar yang membuat pipinya berkerut dan matanya menyipit. Tapi kita akan membantu banyak orang yang benar-benar membutuhkan. Dan, kita akan melakukannya bersama. Ada sesuatu dalam cara dia mengatakan bersama itu yang membuat dadaku berdebar aneh. Selama ini, Dr. Arya hanyalah sosok yang kukagumi dari jauh,
seorang dokter muda brilian dengan masa depan cerah yang tak seharusnya membuang waktunya untuk seorang perawat miskin seperti aku. Aku butuh waktu untuk memikirkannya, akhirnya kukatakan. Dokter Arya mengangguk mengerti. Tentu. Tapi, dia merogoh saku jas putihnya dan mengeluarkan sebuah kunci. Ini kunci kliniknya. Jika kamu memutuskan untuk datang, besok pagi aku akan menunggumu di sana. Setelah dia pergi, aku duduk di tempat tidur dalam waktu yang lama, memandangi pin perawat dan kunci itu sambil memikirkan segala sesuatu yang telah hilang, dan mungkin sesuatu yang baru yang menantiku. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak dipecat, aku tidur dengan harapan kecil yang mulai bersemi di hati. Mungkin ini bukan akhir dari segalanya. Mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Dan mungkin, hanya mungkin, Dr. Arya adalah orang yang selama ini tak kusadari selalu ada di sisiku. Ketika matahari terbit keesokan harinya, keputusan telah kubuat. Dengan pin perawat terbaik itu kukenakan di jilbabku, dan kunci klinik tergenggam erat di tanganku, aku melangkah menuju ketidakpastian yang tiba-tiba terasa seperti petualangan baru. Sesuatu memberitahuku, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan anehnya, aku tidak takut. Minggu pertama bekerja di klinik Dr. Arya terasa seperti mimpi sekaligus mimpi buruk. Klinik sederhana di pinggiran Jakarta itu jauh berbeda dari kemewahan rumah sakit Permata Bunda. Dinding catnya mengelupas, peralatan seadanya, dan antrian pasien yang tak pernah putus sejak pagi hingga malam. Tapi di sini, setiap tatapan pasien memancarkan rasa terima kasih tulus yang tak pernah kudapatkan selama bertahun-tahun di rumah sakit mewah. Suatu sore yang gerah, aku sedang merapikan berkas-berkas pasien ketika bel pintu berbunyi. Dengan anggapan itu pasien terakhir hari ini, aku bergegas ke depan. Hanya untuk tersentak kaget melihat Ratri berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat dan penuh peluh. "Dinda, aku harus bicara denganmu," desisnya, menarik lenganku ke sudut ruangan. "Ratri? Apa yang terjadi?" tanyaku sambil memandang ke arah Dr. Arya yang sedang memeriksa pasien lansia di seberang ruangan. Ratri mengeluarkan telepon genggamnya dengan tangan gemetar. "Lihat ini. Aku berhasil mendapatkan rekaman CCTV malam ketika kalung Nyonya Laura hilang." Jantungku berdegup kencang saat jarinya menekan tombol putar. Layar kecil itu memperlihatkan gambar hitam putih koridor VIP di Rumah Sakit Permata Bunda. Jam di sudut layar menunjukkan pukul 2.17 dini hari. "Perhatikan yang ini," bisik Ratri. Seorang pria tinggi dengan langkah terhuyung muncul di frame. Meski gambar buram, tak ada yang bisa menyembunyikan sosok Tuan Andre yang sedang mabuk berat. Dia melihat ke kanan kiri, lalu menyelinap masuk ke kamar Clara. "Tapi, itu kamar anaknya sendiri," gumamku bingung. Ratri menggeser video ke bagian berikutnya. "Tunggu sampai selesai." 3 menit kemudian, Tuan Andre keluar dengan gerakan cepat, sesuatu yang kecil dan berkilau tergenggam di tangannya. Ratri menjeda video tepat pada frame di mana benda itu terlihat jelas, sebuah kalung berlian yang tak asing lagi. Dia mencuri dari anaknya sendiri?" Suaraku nyaris tak terdengar. Ratri mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Dan ada lagi. Lihat ini." Dia membuka dokumen lain di teleponnya, sebuah laporan transaksi bank dari rekening Tuan Andre ke sebuah situs judi online senilai hampir 1 miliar rupiah, dilakukan tepat di hari yang sama dengan pencurian itu. "Aku dapat ini dari temanku yang bekerja di bank," jelas Ratri. "Tuan Andre punya masalah judi besar-besaran. Keluarga Hartono sebenarnya sedang di ujung tanduk keuangan, tapi mereka berusaha menutupinya." Kakiku terasa lemas. Aku bersandar di dinding sambil mencerna semua informasi ini. Selama ini, aku difitnah, dihina, bahkan dipecat karena sebuah kebohongan besar. "Dr. Arya sudah tahu?" Ratri menggeleng. "Aku langsung datang ke kamu dulu. Kamu yang paling berhak mengetahui kebenaran ini." Tanpa kuduga, air mata mulai mengalir di pipiku. Bukan air mata sedih, tapi kemarahan yang tertahan terlalu lama. Ratri segera memelukku erat. "Aku akan membawa bukti ini ke direktur rumah sakit," katanya di bahuku. "Kamu harus direhabilitasi namanya." Tapi tiba-tiba, suara Dr. Arya memotong kami. "Tidak perlu.
Kami berdua terkejut. Dokter Arya berdiri di sana dengan wajah serius, tangan di saku jas putihnya yang sudah kusut seharian bekerja. "Maaf, aku tidak sengaja mendengar," katanya sambil mendekat. "Tapi Ratri, percayalah, membawa bukti ini ke rumah sakit sekarang hanya akan membuat mereka menutup-nutupi lagi. Keluarga Hartono masih punya pengaruh besar di sana. Lalu kita harus apa?" Tanyaku, suaraku masih bergetar. Dokter Arya tersenyum, senyum penuh rencana yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Kita simpan dulu bukti ini. Percayalah padaku, kebenaran akan muncul pada waktunya. Dan ketika saatnya tiba," matanya berbinar, "kita akan memastikan seluruh Jakarta tahu siapa sebenarnya keluarga Hartono itu." Ratri mengangguk pelan. "Dokter Arya benar. Tapi Dinda, setidaknya sekarang kamu tahu kebenarannya." Mereka berdua memandangku penuh harap, seolah menunggu reaksiku. Aku menarik napas dalam-dalam, melihat lagi video itu, lalu tiba-tiba tertawa getir yang lama terpendam. "Jadi selama ini," ujarku di antara tawa yang mulai terdengar histeris, "mereka menghancurkan hidupku hanya untuk menutupi aib mereka sendiri." Dokter Arya mendekat dan memegang bahuku. "Mereka tidak menghancurkan hidupmu, Dinda. Lihatlah sekelilingmu." Aku memandang klinik sederhana ini, tempat di mana pagi tadi seorang nenek memelukku erat karena berhasil menurunkan tekanan darahnya, di mana seorang anak jalanan tersenyum lebar setelah lukanya diobati, di mana aku bisa bekerja tanpa takut dihina atau direndahkan. "Kamu benar," bisikku. "Mereka justru memberiku hadiah terbaik tanpa mereka sadari." Ratri harus segera kembali ke rumah sakit sebelum dicurigai. Setelah dia pergi, Dokter Arya dan aku berdiri di depan klinik, menatap matahari terbenam yang mewarnai langit dengan jingga kemerahan. "Jadi apa rencanamu sebenarnya?" tanyaku penasaran. Dia menoleh padaku, mata abu-abunya mencerminkan warna senja. "Percayalah padaku, Dinda. Saatnya akan tiba ketika keluarga Hartono jatuh dengan sendirinya. Dan ketika itu terjadi," tangannya tiba-tiba menggenggam tanganku, "kita akan memastikan kamu mendapatkan keadilan yang seharusnya." Di kejauhan, sirene ambulans rumah sakit berbunyi, mengingatkanku pada kehidupan lamaku. Tapi sekarang, dengan tangan tergenggam di klinik kecil ini dan kebenaran akhirnya terungkap, aku tahu satu hal pasti, ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku benar-benar tersenyum. Bukan senyum palsu seperti dulu di rumah sakit, tapi senyum tulus seseorang yang akhirnya menemukan jalannya sendiri. Bulan-bulan berlalu sejak aku memulai kehidupan baru di klinik Dokter Arya. Klinik kecil kami perlahan mulai dikenal masyarakat sekitar. Setiap hari, antrian pasien semakin panjang, ibu-ibu hamil dari kampung kumuh, anak-anak jalanan dengan luka infeksi, kakek nenek yang tak mampu berobat ke rumah sakit besar. Di tengah kesederhanaan tempat ini, aku menemukan kepuasan yang tak pernah kurasakan selama bertahun-tahun di Rumah Sakit Permata Bunda. Suatu malam hujan lebat, ketika aku sedang mencatat stok obat di ruang belakang, bel klinik berbunyi nyaring. Aku bergegas ke depan, mengira ada pasien darurat. Tapi yang kulihat membuat darahku membeku. Ratri berdiri di ambang pintu, bajunya basah kuyup, matanya merah bengkak. "Dinda, Clara kenapa?" tanyaku sambil meraih tangannya yang dingin. "Kritis," Ratri terisak. "Dokter di rumah sakit sudah angkat tangan. Mereka bilang mungkin tidak akan bertahan sampai pagi." Dunia seolah berhenti berputar. Gambar wajah polos Clara yang selalu tersenyum padaku muncul jelas dalam benak. Tanpa pikir panjang, aku berbalik mengambil kotak P3K darurat. "Kita harus ke sana," kataku dengan suara yang lebih tegas dari yang kukira. Tapi Ratri menahan lenganku. "Dinda, kamu dipecat, ingat? Mereka tidak akan membiarkanmu masuk." Dokter Arya yang muncul dari ruang pemeriksaan sepertinya sudah mendengar semuanya. Tanpa banyak bicara, dia mengambil kunci mobil dari saku. "Aku yang akan membawamu masuk sebagai asistenku," katanya sambil mengenakan jas dokter. Mereka tidak berani menolak dokter konsulen. Perjalanan ke Rumah Sakit Permata Bunda terasa seperti mimpi buruk. Hujan menggebuk kaca mobil, mencerminkan kekacauan dalam hatiku.
Gambar-gambar masa lalu dengan Clara bergantian muncul. Dia yang selalu memintaku membacakan cerita, dia yang memelukku ketika orang tuanya menghinaku, dia satu-satunya anggota keluarga Hartono yang memperlakukan aku seperti manusia. Ketika kami tiba di rumah sakit, segalanya terasa begitu familiar namun asing. Petugas keamanan mencoba menghalangi kami, tapi seperti yang Dr. Arya prediksikan, mereka tidak berani menentang seorang dokter konsulen. Lorong-lorong mewah yang dulu kulewati setiap hari sekarang terasa seperti terowongan waktu yang membawaku kembali ke momen-momen paling menyakitkan dalam hidupku. Tapi semua itu tidak penting sekarang. Hanya satu hal yang ada di pikiranku, Clara. Ketika kami sampai di depan kamar VIP, keriuhan dari dalam membuat jantungku berdebar kencang. Suara tangis Nyonya Laura, teriakan Tuan Andre, dan suara dokter-dokter yang panik terdengar jelas. Dr. Arya membuka pintu dengan tegas. Izinkan kami membantu. Adegan di dalam membuat perutku mual. Clara terbaring pucat pasi, tubuh kecilnya dipenuhi selang dan alat monitor yang semuanya menunjukkan tanda-tanda bahaya. Nyonya Laura berlutut di samping tempat tidur, wajahnya yang biasanya sempurna sekarang bercucuran air mata dan makeup yang luntur. Ketika matanya menatapku, ekspresinya berubah dari putus asa menjadi kemarahan. Kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar. Tapi Dr. Arya sudah bergerak cepat ke sisi tempat tidur, memeriksa monitor dan catatan medis. Anak Anda mengalami reaksi alergi parah terhadap obat kemoterapi terbaru, katanya dengan suara klinis. Dinda adalah perawat yang paling memahami kondisi Clara. Dia bisa membantu. Tuan Andre yang biasanya angkuh sekarang terlihat hancur. Tapi dia hanya perawat kampung. Yang menyelamatkan putri Anda berkali-kali ketika Anda sibuk dengan urusan bisnis. Hardik Dr. Arya dengan suara menggelegar yang membuat seluruh ruangan hening. Dalam kesunyian itu, suara lemah Clara tiba-tiba terdengar. Kah, Dinda? Tanpa peduli lagi pada protes orang tuanya, aku segera mendekati tempat tidur. Kondisi Clara jauh lebih buruk dari yang kubayangkan. Kulitnya pucat kebiruan, nafasnya tersengal-sengal, tapi mata itu masih sama seperti dulu, penuh kepercayaan padaku. Aku segera memeriksa infusnya, lalu tiba-tiba melihat sesuatu yang membuat darahku mendidih. Siapa yang mengganti dosis obat ini? Tanyaku pada dokter jaga. Dokter muda itu gemetar. Itu resep dari dokter spesialis baru? Resep salah. Teriakku. Clara alergi terhadap kandungan ini. Itu tercatat jelas dalam riwayat medisnya. Dr. Arya segera mengambil alih. Kita perlu antidotum segera. Dinda, kamu ingat dosisnya? Aku mengangguk, tangan sudah bergerak cepat menyiapkan obat. Selama berminggu-minggu merawat Clara, setiap detail kondisi tubuhnya terpatri dalam ingatanku. Nyonya Laura tiba-tiba menjatuhkan diri di hadapanku. Tolong selamatkan anakku, isaknya jauh berbeda dari wanita sombong yang dulu ku kenal. Dalam situasi lain, mungkin aku akan merasa puas melihatnya merendahkan diri seperti ini. Tapi sekarang, yang kulihat hanyalah seorang ibu yang ketakutan akan kehilangan anaknya. Pindahkan. Perintahku pada dokter jaga yang terlihat panik. Saya butuh akses vena yang lebih baik. Selama 2 jam berikutnya, kami bekerja tanpa henti. Dr. Arya memberikan instruksi medis, sementara aku menerapkannya dengan gerakan tepat yang hanya bisa datang dari pengalaman bertahun-tahun. Perlahan, sangat perlahan, tanda-tanda vital Clara mulai stabil. Ketika monitor EKG akhirnya menunjukkan ritme yang normal, ruangan seolah menghela nafas bersama. Nyonya Laura menangis histeris, sementara Tuan Andre terduduk lemas di kursi. Dr. Arya meletakkan tangan di bahuku. Kamu luar biasa, bisiknya. Tapi aku hanya bisa memandang Clara yang sekarang tidur dengan tenang. Wajahnya masih pucat, tapi setidaknya dadanya naik turun dengan teratur. Tiba-tiba, suara Nyonya Laura memecah keheningan. Dinda, Aku mengangkat tangan. Tidak perlu, Nyonya. Saya tidak melakukan ini untuk Anda. Aku berbalik membereskan peralatan medis, menghindari tatapan mereka. Masih terlalu banyak emosi yang berkecamuk, kemarahan atas segala perlakuan mereka, kepedihan atas pengusiran tidak adil, tapi juga belas kasihan pada keluarga yang nyaris kehilangan anaknya.
Ketika kami bersiap pergi, Dokter Arya memberikan instruksi rinci pada Dokter Jaga. Aku berdiri di dekat pintu, memandang Clara untuk terakhir kalinya. Tanpa kuduga, tanganku tiba-tiba dipegang erat. Nyonya Laura berdiri di sana dengan air mata yang masih mengalir. "Terima kasih," bisiknya, suaranya hancur. Aku tidak pantas menerima kebaikanmu." Aku menarik napas dalam-dalam. "Jaga baik-baik Clara, Nyonya. Dunia ini membutuhkan lebih banyak orang seperti dia, yang tetap baik hati meski dibesarkan dalam kekayaan dan kesombongan." Kata-kata itu terasa pahit di lidah, tapi perlu diucapkan. Perjalanan pulang ke klinik dilakukan dalam keheningan. Hujan sudah berhenti, meninggalkan jalanan yang basah dan berkilau di bawah lampu jalan. "Kamu tahu," Dokter Arya tiba-tiba berbicara, "sekarang mereka tidak bisa lagi mengabaikan kebenaran tentang dirimu." Aku memandang keluar jendela, menyaksikan bayangan sendiri yang terpantul di kaca. "Ini bukan tentang mereka, Arya. Ini tentang kita, tentang klinik kita, tentang pasien-pasien yang benar-benar membutuhkan kita." Dia tersenyum kecil, satu tangan memegang kemudi, satu tangan lagi meraih tanganku. "Kita ya?" Aku suka kedengarannya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku tersenyum. Karena tahu bahwa apapun yang terjadi besok, setidaknya hari ini aku telah membuat perbedaan. Bukan untuk membuktikan sesuatu pada keluarga Hartono, tapi untuk Clara, satu-satunya cahaya dalam keluarga yang gelap itu. Klinik kami yang sederhana akhirnya terlihat di kejauhan, berdiri tegak di antara kegelapan malam seperti mercusuar kecil. Tempatku yang baru. Rumahku yang sebenarnya. Matahari pagi menyinari wajahku melalui jendela kecil kamar kos ketika dering telepon mengoyak kesunyian. Tanganku meraba-raba di atas meja samping tempat tidur, masih setengah tertidur. Suara Ratri di seberang sana langsung membuatku terjaga sepenuhnya. "Dinda, kamu harus ke rumah sakit sekarang. Ini darurat." Aku duduk tegak, jantung berdebar kencang. "Clara lagi?" "Lebih buruk," suara Ratri bergetar. "Mereka memintamu khusus. Direktur sendiri yang menelepon tadi malam." Keningku berkerut. Setelah kejadian minggu lalu ketika aku dan Dokter Arya menyelamatkan Clara, aku mengira hubunganku dengan Rumah Sakit Permata Bunda sudah selesai. Tapi nada panik Ratri membuatku segera melompat dari tempat tidur. Ketika aku tiba di rumah sakit, suasana berbeda dari biasanya. Petugas keamanan yang dulu sering memandangku sini sekarang malah membukakan pintu dengan sikap hormat. Di lobi, beberapa perawat yang dulu ikut memandangku curiga sekarang menunduk malu. Ratri sudah menungguku dekat lift VIP, wajahnya pucat. "Kamu tidak akan percaya ini," bisiknya sambil menarikku ke sudut yang sepi. "Dari awal sampai akhir hidupku di tempat ini, tidak ada yang bisa membuatku terkejut lagi," jawabku sambil menekan tombol lift. Tapi Ratri menahanku. "Kamu harus tahu sebelum naik. Clara bukan satu-satunya yang sakit sekarang. Seluruh keluarga Hartono dirawat di sini." Lift yang tiba-tiba terbuka membuat kami terkejut. Dari dalam, muncul sosok Dokter Arya dengan wajah lelah tapi penuh kemenangan. "Aku tahu kamu akan datang," katanya sambil menarikku masuk. Begitu lift menutup, dia langsung berbicara cepat. Keadaan kacau balau di lantai VIP. Keluarga Hartono keracunan makanan berat semalam di acara gala dinner mereka. Tuan Andre dan Nyonya Laura kondisi kritis, sementara Kevin? Potongku. Putra sulung mereka yang kemarin kau ceritakan suka judi itu. Dia yang paling parah. Tapi, Dokter Arya menarik napas panjang. Yang paling aneh adalah Clara. Secara medis seharusnya dia pulih total, tapi kondisinya justru memburuk lagi tanpa alasan jelas. Lift terbuka ke koridor VIP yang biasanya sepi, sekarang ramai dengan dokter-dokter senior yang terlihat panik. Di ujung koridor, Pak Handoko sang direktur sedang berdebat dengan beberapa orang berjas mahal yang pasti pengacara keluarga Hartono. Begitu melihatku, Pak Handoko langsung menyambar lenganku. "Suster Dinda, terima kasih Tuhan kamu datang." Aku hampir tidak mengenali pria ini sebagai direktur angkuh yang dulu memecatku tanpa alasan. Matanya merah, keringat mengucur di pelipisnya. "Apa yang terjadi sebenarnya?" tanyaku sambil melepaskan genggamannya. Dokter Arya menjawab untuknya. "Mereka butuh kamu, Dinda."
Clara menolak semua pengobatan. Dia hanya meminta kamu. Tapi kenapa aku? Ada banyak perawat lain. Karena kamu satu-satunya yang benar-benar peduli padanya. Teriak Pak Handoko, suaranya nyaris histeris. Keluarga Hartono adalah donatur utama kami. Jika sesuatu terjadi pada mereka. Aku memandang Dr. Arya, mencari penjelasan lebih. Dia mengangguk pelan. Ini keputusanmu. Tapi kalau mau tahu, menurut analisisku, Clara mungkin mengalami trauma psikologis setelah kejadian terakhir. Tanpa berkata lagi, aku berjalan menuju kamar Clara. Setiap langkah terasa berat, seperti bergerak dalam mimpi buruk yang pernah kualami. Ketika pintu kamar terbuka, pemandangan yang menyedihkan menyambutku. Clara yang dulu bersemangat sekarang terlihat seperti bayangan dirinya sendiri. Wajah pucat, mata sayu, tubuh kurus yang nyaris tidak menggelembungkan selimut. Tapi ketika matanya menatapku, ada percikan cahaya yang tiba-tiba muncul. Kak Dinda, bisiknya, suaranya serak. Aku segera berlutut di samping tempat tidurnya, menggenggam tangannya yang dingin. Aku di sini, sayang. Aku tidak akan kemana-mana. Dia mengeluarkan isakan kecil, lalu tiba-tiba duduk dan memelukku erat. Tubuhnya yang kecil gemetar seperti daun di tengah badai. Aku takut, Kak Dinda. Mama papa sakit. Kevin kakakku juga, dan aku mimpi buruk terus. Aku membelai rambutnya yang kusut. Mimpi apa, sayang? Clara menarik napas pendek-pendek. Aku mimpi, semua orang meninggalkan aku. Kamu, mama papa, bahkan dokter-dokter di sini. Aku sendirian di kamar gelap ini selamanya. Dadaku sesak mendengarnya. Aku menoleh ke Dokter Arya yang berdiri di pintu. Apakah ini efek samping obat? Dia menggeleng. Secara medis tidak mungkin. Tapi, matanya berbinar dengan pemahaman yang tiba-tiba datang. Dinda, aku rasa ini psikosomatik. Clara mengalami kemunduran karena trauma ditinggal orang-orang yang dia percayai. Aku memandang wajah pucat Clara, lalu ke arah kamar sebelah di mana orang tuanya terbaring. Keputusan besar menggantung di pundakku. Baik, akhirnya kukatakan pada Pak Handoko yang terlihat seperti akan pingsan karena tegang. Aku akan merawat Clara. Tapi dengan syarat. Apa saja? Jawabnya cepat. Pertama, aku ingin akses penuh ke seluruh catatan medis keluarga Hartono. Kedua, aku ingin semua perawat yang dulu memfitnahku meminta maaf secara resmi. Dan ketiga, aku menatapnya tajam. Aku ingin kontrak kerja baru dengan gaji 3 kali lipat dari sebelumnya. Pak Handoko terbatuk-batuk. T3 kali lipat? Ambil atau tinggalkan, potongku. Klinik Dokter Arya sudah memberiku gaji yang layak. Aku tidak butuh rumah sakit ini lagi. Dalam diam, Dokter Arya tersenyum bangga. Setengah jam kemudian, aku berdiri di tengah ruang istirahat staf VIP, dikelilingi oleh perawat-perawat yang dulu mengkhianatiku. Ratri membawakanku setumpuk berkas medis keluarga Hartono dengan senyum kemenangan. Kamu benar tentang Kevin, bisiknya sambil menunjukkan laporan laboratorium. Dia bukan hanya pemain judi, tapi juga pengguna narkoba berat. Lihat kadar toksin dalam darahnya. Aku memeriksa dokumen-dokumen itu satu persatu, dan semakin membaca, semakin jelas gambaran yang muncul. Keluarga Hartono bukan hanya sakit secara fisik, mereka hancur dari dalam. Tuan Andre dengan penyakit liver akibat alkoholisme kronis. Nyonya Laura dengan gangguan kecemasan yang diatasi dengan pil-pil berbahaya. Dan Kevin, putra mahkota mereka, dengan ketergantungan narkoba yang sudah mencapai tahap mengerikan. Hanya Clara yang relatif bersih secara fisik. Tapi luka di jiwanya mungkin yang paling dalam. Ketika aku kembali ke kamar Clara, dia sudah duduk di tempat tidur dengan sedikit warna kembali ke pipinya. Kamu benar-benar tidak pergi lagi? Tanyanya dengan mata berbinar. Aku duduk di sisinya, memegang erat tangannya. Aku janji. Sekarang, bagaimana kalau kita mulai dengan membicarakan mimpi burukmu itu? Di luar jendela, matahari mulai tenggelam, menebarkan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa berada tepat di tempat yang seharusnya. Bukan sebagai korban, bukan sebagai pelayan, tapi sebagai seseorang yang akhirnya menemukan kekuatannya sendiri.
Dan mungkin, hanya mungkin, ini adalah awal dari babak baru bukan hanya untukku, tapi juga untuk Clara yang malang. Keluarga Hartono mungkin akan bangkit dari sakit mereka, atau mungkin tidak. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah lagi bisa memperlakukan aku seperti semula. Karena sekarang, merekalah yang membutuhkanku. Dan dunia tahu, ketika seseorang memiliki apa yang orang lain butuhkan, kekuasaan pun berpindah tangan. Pagi itu, sinar matahari yang menembus tirai kamar VIP menyinari wajah Clara yang masih pucat. Aku duduk di samping tempat tidurnya, memegang erat tangannya yang kecil sembari memantau grafik di monitor jantung. Semalaman aku tidak beranjak, mengawasi setiap perubahan kecil pada kondisi tubuhnya yang rentan. Dokter Arya telah memeriksanya sebelum berangkat ke klinik, meninggalkan instruksi khusus dan janji akan kembali sebelum malam. "Kak Dinda," bisik Clara tiba-tiba, suaranya masih lemah namun lebih jelas dari kemarin. "Aku mimpi lagi." Aku mengusap lembut dahinya yang berkeringat. "Mimpi apa, sayang?" Clara menatapku dengan mata yang tiba-tiba dipenuhi ketakutan. Aku melihat mama dan papa pergi, dan tidak pernah kembali. Tangannya menggenggam erat jemariku. Aku tidak mau sendirian. Dadaku terasa sesak. Di sudut ruangan, Ratri yang sedang memeriksa infus menatapku dengan pandangan penuh arti. Kami berdua tahu, ketakutan Clara bukan tanpa alasan. Kondisi Tuan Andre dan Nyonya Laura di ruang perawatan kritis masih sangat mengkhawatirkan. "Kamu tidak akan sendirian," bisikku sambil menyisir rambutnya yang kusut dengan jemariku. "Aku janji." Tapi Clara tiba-tiba menggeleng. "Kamu tidak bisa janji begitu. Semua orang pergi akhirnya. Kevin kakakku bilang, keluarga kita akan hancur." Ratri dan aku bertukar pandangan. "Clara, apa yang Kevin katakan padamu?" Tanyaku perlahan. Air mata mulai mengalir di pipi Clara. Dia bilang, "Papa punya banyak hutang. Bahwa kita mungkin akan kehilangan segalanya. Dan itu salahku karena biaya berobatku terlalu mahal." Kemarahan mendidih dalam darahku. Kevin tega membebankan rasa bersalah seperti itu pada adiknya yang masih kecil dan sedang sakit? Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri sebelum berbicara. "Clara, dengar baik-baik," kataku sambil menatap matanya. "Kesehatanmu bukanlah kesalahanmu. Dan apapun yang terjadi dengan bisnis keluargamu, itu bukan tanggung jawabmu." Tapi Clara hanya menggeleng lagi. "Tapi aku yang membuat mama dan papa sering bertengkar. Aku sering dengar mereka berdebat tentang biaya rumah sakitku." Ratri tiba-tiba mendekat. "Clara sayang, kamu tahu kenapa Kak Dinda tidak bekerja di sini lagi dulu?" Clara mengangguk pelan. "Karena mama dan papa bersikap tidak baik pada Kak Dinda." "Tepat," sahut Ratri. "Tapi lihat sekarang. Ketika kamu sangat membutuhkan, siapa yang datang menolong? Kak Dinda yang sudah diperlakukan tidak baik oleh keluargamu." Aku melanjutkan, "Artinya, Clara, di dunia ini ada orang-orang yang akan tetap menyayangimu tidak peduli apapun yang terjadi. Dan aku salah satunya." Clara memandangku lama, lalu tiba-tiba bertanya dengan polosnya, "Kalau keluarga kami jatuh miskin, kamu tetap akan menyukaiku?" Pertanyaan itu seperti pisau yang menancap di jantungku. Aku menarik Clara dalam pelukan erat. "Aku akan lebih menyayangimu lagi. Karena ketika seseorang tidak punya uang, barulah kita tahu siapa sebenarnya mereka." Sepanjang hari itu, kondisinya perlahan membaik. Aku menggunakan setiap teknik yang ku ketahui, tidak hanya sebagai perawat, tapi juga sebagai teman. Kami menggambar, membaca cerita, bahkan bermain tebak-tebakan sederhana. Untuk pertama kalinya sejak dirawat, Clara tertawa lepas. Saat sore hari, Dokter Arya kembali dengan membawa hasil tes terbaru. Wajahnya yang biasanya mudah kubaca sekarang sulit ditebak. "Bisa kita bicara sebentar?" bisiknya sambil menunjuk keluar. Di koridor, suaranya rendah dan serius. "Aku baru saja memeriksa Tuan Andre dan Nyonya Laura. Kondisi mereka kompleks." "Kompleks bagaimana?" Dia menghela napas. "Secara medis, keracunan makanan mereka seharusnya sudah membaik dengan pengobatan yang diberikan. Tapi ada sesuatu yang tidak beres." Tuan Andre menunjukkan gejala overdosis obat penenang, sementara Nyonya Laura. Dia menatapku tajam.
Menurut hasil tes, dia mengonsumsi pil pelangsing dalam jumlah berbahaya. Apa maksudmu? Mereka mencoba. Tidak, potong Dokter Arya cepat. Aku rasa ini tidak disengaja. Menurut informasi dari staf rumah mereka, Tuan Andre minum obat tidur berlebihan karena stres, sementara Nyonya Laura terobsesi menurunkan berat badan setelah melihat komentar pedas di media sosial. Kepalaku pusing mencerna informasi ini. Jadi secara tidak langsung, kejatuhan finansial mereka memengaruhi kesehatan mereka. Dokter Arya mengangguk. Dan itu bukan segalanya. Kevin yang sedang direhab sekarang mengancam akan membocorkan rahasia keluarga ke media jika tidak diberi uang. Aku memandang ke arah kamar Clara. Dan di tengah semua ini, Clara yang paling menderita. Ya, Dokter Arya menarik napas dalam. Dan ada satu hal lagi. Dia mengeluarkan dokumen dari tasnya. Ini hasil tes terbaru Clara. Secara fisik, dia sudah membaik. Tapi, aku mengambil dokumen itu, mataku menyapu angka-angka dan istilah medis yang familiar. Lalu tiba-tiba, aku melihatnya, sebuah anomali kecil dalam hasil tes darah yang mungkin diabaikan orang lain. Tunggu ini. Dokter Arya mengangguk pelan. Clara tidak hanya menderita leukemia, Dinda. Ada indikasi awal penyakit autoimun yang lebih serius. Dan itu mungkin penyebab sebenarnya mengapa kondisinya tidak kunjung membaik secara maksimal. Dunia seolah berhenti berputar. Aku menatap dokumen itu, lalu ke arah kamar tempat Clara sedang menungguku. Gadis kecil yang sudah seperti adik sendiri bagiku ini ternyata menghadapi pertarungan yang lebih besar dari yang kami duga. Apakah keluarganya tahu? Dokter Arya menggeleng. Belum. Dan menurutku, dalam keadaan seperti ini, memberitahu mereka hanya akan memperburuk situasi. Aku menggigit bibir bawahku sampai nyaris berdarah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dia menatapku dengan mata penuh tekad. Kita obati Clara dengan cara kita. Tanpa tekanan dari keluarga, tanpa intervensi dari siapapun. Dan tangannya menggenggam bahuku. Kita mulai persiapan untuk kemungkinan terburuk. Maksudnya jelas. Jika keluarga Hartono benar-benar jatuh, Clara akan membutuhkan seseorang yang bisa merawatnya tanpa sumber daya finansial mereka. Ketika kami kembali ke kamar Clara, dia sedang asyik menggambar dengan Ratri. Melihat kami masuk, dia tersenyum lebar. Kak Dinda, lihat. Aku menggambar kita semua. Ada kamu, Dokter Arya, Kak Ratri, dan aku. Kita seperti keluarga baru. Kertas itu dihambar gambar 5 orang. 4 di antaranya jelas kami berempat, dan satu sosok tinggi yang berdiri agak jauh. Siapa ini? Tanyaku sambil menunjuk sosok itu. Clara tiba-tiba terdiam, lalu berbisik pelan, itu Kak Kevin. Aku tetap menyayanginya, meskipun dia sering jahat. Di saat itulah hatiku hancur sekaligus dipenuhi tekad baja. Tidak peduli apa yang terjadi dengan keluarga Hartono, tidak peduli seberapa besar kekayaan mereka jatuh, aku akan memastikan Clara mendapatkan perawatan dan kasih sayang yang dia butuhkan. Malam itu, ketika Clara akhirnya tertidur dengan tenang, aku berdiri di jendela kamarnya, memandang kota Jakarta yang gemerlap. Di balik cahaya lampu-lampu itu, ada begitu banyak ketidakpastian. Tapi satu hal yang pasti, pertempuran untuk menyelamatkan Clara bukan hanya pertempuran melawan penyakit, tapi juga melawan takdir kejam yang ingin menghancurkannya. Dan aku, Dinda Sari, mantan perawat miskin yang pernah dihina keluarganya, sekarang berdiri di garis depan pertempuran itu. Bukan untuk membalas dendam, bukan untuk uang, tapi untuk seorang gadis kecil yang mengajariku arti cinta tanpa syarat. Di monitor EKG, garis hijau terus berdetak stabil. Detak jantung Clara. Detak yang akan kujaga dengan segenap kemampuan dan cintaku. Tidak peduli apapun yang terjadi. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti Jakarta seolah ingin menutupi segala rahasia kotor yang bersembunyi di balik gedung-gedung megah. Aku duduk di kantor sementara yang disediakan rumah sakit, dikelilingi tumpukan berkas medis keluarga Hartono. Dokter Arya di sebelahku sedang membandingkan hasil laboratorium terbaru dengan catatan sebelumnya, alisnya semakin berkerut setiap kali menemukan ketidaksesuaian. Ada yang tidak beres dengan semua ini, gumamnya sambil menunjuk deretan angka pada laporan keuangan rumah sakit.
Lihat, setiap kali ada pembayaran dari Hartono Group, selalu ada dana besar yang menguap dari rekening rumah sakit beberapa hari kemudian. Aku mengernyit mengambil dokumen itu. Maksudmu? Korupsi, Dr. Arya menghela nafas berat. Dan aku curiga Tuan Andre terlibat, mungkin tanpa sepengetahuan Nyonya Laura. Tiba-tiba, pintu kantor terbuka dengan kasar. Ratri berdiri di sana, wajahnya pucat, napasnya tersengal. Kalian harus lihat ini. Di ruang monitor staf, sebuah tayangan berita sedang diputar. Wajah Tuan Andre muncul di layar, difoto diam-diam saat sedang bertemu dengan beberapa orang yang jelas-jelas preman. Video eksklusif ini menunjukkan Andre Hartono, Direktur Utama Hartono Group, sedang berdiskusi dengan para debt collector mengenai hutang judi yang mencapai hampir 100 miliar rupiah, lapor penyiar berita dengan suara serius. Ratri menggenggam lenganku. Itu belum semuanya. Lihat ini. Dia mengalihkan channel ke stasiun lain, di mana seorang reporter berdiri di depan gedung Hartono Group. Kami baru saja mendapat konfirmasi bahwa saham Hartono Group anjlok 35% pagi ini setelah beredar kabar tentang penyelidikan pajak dan dugaan penggelapan dana proyek pemerintah. Dr. Arya mengutuk pelan. Ini buruk. Jika Hartono Group kolaps, Clara, bisikku, jantung berdebar kencang. Bagaimana dengan biaya pengobatannya? Obat-obatan khusus yang dia butuhkan. Ratri menunjukkan dokumen lain. Aku sudah cek. Semua tagihan terakhir ditolak oleh asuransi. Kartu kredit keluarga Hartono juga sudah dibekukan. Aku terduduk lemas. Tanpa uang, pengobatan Clara, yang sudah sangat mahal, akan terhenti. Dan dengan kondisi autoimun barunya, itu bisa berarti bencana. Kita harus bicara pada keluarganya, kata Dr. Arya dengan suara tegas. Tapi ketika kami sampai di kamar Tuan Andre, suasana sudah kacau. Beberapa orang berbaju resmi dengan ID badge kejaksaan sedang menginterogasi Nyonya Laura yang terlihat hancur, duduk di kursi dengan wajah basah oleh air mata. Saya tidak tahu apa-apa tentang hutang atau penggelapan itu. Teriaknya histeris. Andre selalu mengurus semuanya sendiri. Salah satu penyidik melihat kami. Kalian siapa? Dr. Arya maju selangkah. Kami tim medis yang merawat keluarga ini. Kondisi mereka masih kritis, seharusnya tidak diinterogasi dalam keadaan seperti ini. Penyidik itu menghela nafas. Maaf, dokter. Tapi ini darurat. Hartono Group kolaps, ribuan investor kehilangan uang, dan uang negara miliaran rupiah hilang. Kami perlu informasi. Dari balik mereka, suara lemah Tuan Andre tiba-tiba terdengar. Dinda, tolong. Semua mata tertuju padaku. Dengan langkah berat, aku mendekati tempat tidurnya. Tuan Andre yang dulu selalu tampak perkasa sekarang terlihat 10 tahun lebih tua, wajahnya pucat dan mata sayu. Clara, bisiknya dengan susah payah. Jaga. Clara. Tangannya yang gemetar meraih sesuatu dari bawah bantal, sebuah amplop coklat tipis. Dengan gerakan pelan, dia menyelipkannya ke tanganku. Untuk pengobatannya. Nafasnya tersengal. Jangan beritahu siapa-siapa. Sebelum sempat ku bertanya lebih lanjut, para penyidik sudah mendesak lagi. Tuan Hartono, kami butuh jawaban Anda tentang dana proyek jalan tol yang... Dr. Arya tiba-tiba mengintervensi. Cukup. Pasien saya bisa meninggal jika terus distres seperti ini. Keluarkan semua dari sini sekarang. Suaranya yang menggelegar membuat para penyidik menghentikan tekanan mereka. Dengan enggan, mereka meninggalkan kamar, tapi tidak sebelum memberitahu bahwa mereka akan menempatkan penjaga di luar dan akan kembali besok. Ketika hanya kami berdua yang tersisa, aku membuka amplop itu dengan gemetar. Isinya membuat nafasku tersangkut, sebuah sertifikat deposito atas nama Clara senilai 5 miliar rupiah, dan surat wasiat yang menunjuk sebuah yayasan sebagai wali Clara jika sesuatu terjadi pada orang tuanya. Dia sudah mempersiapkan ini, bisikku tak percaya. Dr. Arya memeriksa dokumen-dokumen itu. Ini legal. Dan yang penting, dana ini hanya bisa digunakan untuk pengobatan Clara, tidak bisa disita oleh siapapun. Aku menatap Tuan Andre yang sekarang tertidur lelah. Di balik semua kesombongan dan keserakahannya, ternyata ada secara kemanusiaan yang tersisa, cintanya pada Clara.
Tiba-tiba, teriakan Nyonya Laura dari koridor memecah kesunyian. "Clara! Di mana anakku?" Kami bergegas keluar. Nyonya Laura berdiri di depan kamar Clara yang kosong, wajahnya panik. Ratri berlari dari ujung koridor. Dia di ruang MRI. Tiba-tiba kejang lagi. Tanpa pikir panjang, aku berlari menuju ruang radiologi. Di sana, Clara terbaring di atas mesin MRI, tubuh kecilnya kejang-kejang, wajahnya memerah. Dokter jaga terlihat panik. "Apa yang terjadi?" tanyaku sambil segera membantu menahan tubuh Clara. Dia tiba-tiba menjerit kesakitan lalu kejang. Jawab suster yang mendampingi. "Kami harus segera MRI untuk melihat apakah ada perdarahan otak." Sementara mesin MRI bekerja, aku berdiri di balik kaca, jantung berdebar kencang. Dokter Arya tiba di sampingku, wajahnya tegang. "Ini bukan kebetulan," bisiknya. "Stres akibat berita tentang keluarganya pasti memicu flare-up autoimunnya." Ketika hasil MRI keluar, kekhawatiran kami terbukti. Ada peradangan aktif di sistem saraf pusat Clara, komplikasi langka dari penyakit autoimunnya yang mulai menyerang otak. "Kita butuh pengobatan agresif," kata dokter radiologi dengan wajah suram. "Dan itu sangat mahal." Aku menggenggam erat amplop pemberian Tuan Andre. "Uang bukan masalah. Tapi apakah dia bisa sembuh?" Dokter Arya mempelajari hasil scan. "Ini akan jadi pertarungan panjang. Tapi dengan perawatan tepat." Dia menatapku. "Kamu yakin ingin mengambil tanggung jawab ini? Setelah semua yang mereka lakukan padamu?" Di balik kaca, Clara kecil yang tak berdosa terbaring lemah. Di ruang sebelah, orang tuanya yang sombong kini hancur oleh keserakahan mereka sendiri. Dan di tanganku, ada secercah harapan dalam bentuk selembar deposito. "Aku tidak melakukannya untuk mereka," jawabku pelan. "Aku melakukannya untuk Clara." Dokter Arya mengangguk, matanya berbinar bangga. "Kalau begitu kita mulai sekarang. Pertama, kita perlu..." Suaranya tenggelam oleh deru mesin MRI yang kembali hidup. Di luar jendela, kabut pagi mulai tersibak, menyinari Jakarta dengan cahaya keemasan. Sebuah kota penuh rahasia dan dusta, di mana kebenaran akhirnya terbongkar, dan di sebuah rumah sakit mewah, seorang gadis kecil terjebak di tengah-tengahnya. Tapi dia tidak sendirian. Aku akan memastikan itu. Malam itu, rumah sakit terasa lebih sunyi dari biasanya. Lorong-lorong yang biasanya ramai dengan aktivitas staf medis sekarang sepi, hanya diterangi lampu-lampu redup yang memantulkan bayangan panjang di lantai marmer. Aku duduk di samping tempat tidur Clara yang akhirnya tertidur setelah suntikan obat penenang khusus, tangannya yang kecil masih menggenggam erat jemariku meski dalam keadaan tidak sadar. Di sudut ruangan, Dokter Arya sedang memeriksa hasil lab terbaru dengan kening berkerut. Wajahnya yang biasanya tenang sekarang terlihat lelah dan dipenuhi kekhawatiran. "Dinda," bisiknya sambil menunjuk ke layar tablet. Hasil tes terbaru menunjukkan sesuatu yang mengkhawatirkan. Aku perlahan melepaskan genggaman Clara dan mendekatinya. "Apa itu?" Tingkat protein tertentu dalam cairan cerebrospinal Clara meningkat drastis. Ini menunjukkan aktivitas autoimun yang sangat agresif menyerang sistem sarafnya. Dia menggeser layar menunjukkan gambar MRI. "Dan lihat di sini, ada pembengkakan baru di area otak yang mengatur emosi dan memori." Dadaku sesak. Itu yang menyebabkan dia tadi siang tiba-tiba histeris dan tidak mengenali siapapun. Dokter Arya mengangguk pelan. "Dan mungkin juga yang membuatnya semakin tertekan dengan berita tentang keluarganya. Dalam kondisi seperti ini, stres emosional bisa mematikan." Tiba-tiba, suara ribut dari koridor memecah kesunyian. Teriakan dan langkah kaki tergesa-gesa mendekat. Sebelum sempat kami bereaksi, pintu kamar terbuka dengan kasar dan Kevin Hartono, kakak Clara, berdiri di ambang pintu dengan wajah merah padam dan mata berkaca-kaca. Bau alkohol menyengat dari napasnya. "Di mana Papa?" bentaknya, tubuhnya limbung. Dokter Arya segera menghadangnya. "Kevin, kamu tidak boleh masuk dalam keadaan seperti ini. Clara butuh ketenangan." "Sialan. Aku ingin bertemu Papa sekarang." Kevin mendorong Dokter Arya dengan kasar dan melangkah masuk, matanya liar memandang sekeliling ruangan.
Ketika pandangannya jatuh pada Clara yang terbaring lemah, untuk sesaat ada kedipan kepedihan di matanya sebelum kembali dipenuhi kemarahan. Aku berdiri melindungi Clara. Kak, keluarlah. Kamu sedang tidak berpikir jernih. Dia tertawa pahit. Tidak berpikir jernih? Aku satu-satunya yang berpikir jernih di keluarga gila ini. Tangannya meraih botol air di meja samping dan melemparkannya ke dinding. Ayah menghabiskan semua uang untuk proyek-proyek fiktif dan berjudi. Ibu sibuk dengan pil-pil dan operasi plastiknya. Dan Clara, suaranya tiba-tiba pecah. Clara yang malang ini hanya jadi alat untuk menutupi kebusukan mereka. Dokter Arya mencoba menenangkannya. Kevin, mari kita bicara di luar. Tidak, Kevin menghentak. Aku sudah muak dengan semua kebohongan ini. Dia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah flash disk. Ini, bukti semua kejahatan Papa. Penggelapan dana, suap, pemalsuan dokumen, semua ada di sini. Aku dan Dokter Arya bertukar pandang. Kenapa kamu membawa itu ke sini? Tanyaku hati-hati. Wajah Kevin berubah dingin. Karena besok pagi semua media akan mendapat salinannya. Aku sudah muak jadi anak emas yang harus menutupi aib keluarga. Biarkan dunia tahu siapa sebenarnya Andre Hartono. Di tempat tidur, Clara tiba-tiba mengerang lemah. Mataku membelalak ketika melihat monitor EKG-nya mulai menunjukkan ritme tidak teratur. Dokter Arya, teriakku. Dokter Arya segera bereaksi, mendorong Kevin ke samping dan memeriksa Clara. Tekanan darahnya turun drastis. Kita butuh. Tidak. Kevin tiba-tiba menjerit, wajahnya berubah pucat. Clara. Tidak, aku tidak bermaksud. Tapi sudah terlambat. Clara mulai kejang-kejang hebat, busa keluar dari mulutnya. Alarm monitor berbunyi nyaring memenuhi ruangan. Code Blue. Kamar 601. Code Blue. Teriak Dokter Arya melalui intercom. Dalam hitungan detik, tim darurat berhamburan masuk. Aku dipinggirkan ke sudut ruangan di mana Kevin berdiri kaku, wajahnya campuran antara kengerian dan penyesalan. Aku tidak. Bisiknya gemetar. Keluar. Hardikku, lebih marah dari yang pernah kurasakan seumur hidup. Karena kamu, adikmu bisa mati. Wajah Kevin hancur. Dia mundur pelan, lalu tiba-tiba melemparkan flash disk itu ke arahku. Ambil ini, mungkin bisa membantumu membantu Clara. Ketika dia berlari keluar, tim dokter masih berusaha menyelamatkan Clara. Aku berpegangan erat pada flash disk itu, air mata mengalir deras melihat tubuh kecil Clara tersentak-sentak di tengah kerumunan dokter dan perawat. Tolong, bisikku pada alam semesta, jangan ambil dia. Tidak seperti ini. Prosedur resusitasi berlangsung hampir setengah jam sebelum akhirnya tanda vital Clara stabil kembali. Dokter Arya mendekatiku dengan wajah lelah. Dia berhasil melewati ini, tapi dia menghela nafas berat. Kondisinya semakin kritis. Kita butuh pengobatan lebih agresif dan mungkin persiapan untuk kemungkinan terburuk. Aku mengangguk pelan, tangan masih menggenggam erat flash disk pemberian Kevin. Mungkin, di tengah semua pengkhianatan ini, ada sesuatu di dalamnya yang bisa membantu Clara. Ketika makin larut, rumah sakit kembali sunyi. Aku duduk di ruang staf dengan laptop Dokter Arya, membuka isi flash disk itu. Yang kutemukan membuat nafasku tersangkut, dokumen-dokumen rahasia perusahaan, bukti transfer mencurigakan, bahkan catatan medis rahasia tentang kondisi Tuan Andre yang selama ini disembunyikan. Tapi yang paling mengejutkan adalah sebuah folder tersembunyi berjudul "Untuk Clara". Di dalamnya, ada surat wasiat lengkap yang menunjuk sebuah yayasan internasional sebagai wali Clara jika sesuatu terjadi pada orang tuanya, plus bukti transfer dana senilai $20 juta ke rekening terpisah atas nama Clara, dana yang tidak tercatat dalam aset resmi Hartono Group. Di sudut layar, sebuah file video berjudul "Pesan Terakhir" membuat jemariku gemetar. Ketika kubuka, wajah Tuan Andre yang lesu muncul di layar. Clara sayangku, katanya dengan suara serak. Jika kamu melihat ini, berarti ayah sudah tidak ada lagi. Maafkan ayah untuk semua kesalahan. Video itu berlanjut dengan pengakuan mengejutkan, Tuan Andre ternyata sudah lama tahu tentang penyakit autoimun Clara, dan telah diam-diam mendanai penelitian khusus untuk kondisinya.
Bahkan lebih mengejutkan, dia mengungkapkan bahwa Hartono Group sengaja dibiarkan bangkrut untuk melindungi dana pengobatan Clara dari tuntutan hukum. Ayah lebih memilih di penjara daripada melihatmu menderita, ujarnya di akhir video, air mata mengalir di pipinya. Dana ini hanya untuk pengobatanmu. Dan ayah percayakan pada Suster Dinda untuk memastikan itu terjadi, karena hanya dia yang benar-benar peduli padamu, bukan pada uang kita. Layar laptop menjadi buram oleh air mataku. Selama ini, aku mengira Tuan Andre sebagai monster tamak. Tapi ternyata, di balik semua itu ada seorang ayah yang mencintai anaknya hingga rela mengorbankan segalanya. Ketika aku kembali ke kamar Clara, dia terbaring lemah tapi sadar. Matanya yang redup mencoba tersenyum ketika melihatku. "Kah, Dinda?" bisiknya. Aku segera memegang tangannya. "Aku di sini, sayang." "Kak Kevin dia?" "Sudah, jangan bicara dulu," bisikku. Tapi Clara menggeleng lemah. "Dia tidak sejahat itu. Aku tahu, dia sakit seperti aku, tapi berbeda." Dadaku sesak mendengarnya. Bahkan dalam keadaan seperti ini, Clara masih mencoba memahami kakaknya. Aku meraih laptop dan menunjukkan folder untuk Clara. "Aku menemukan sesuatu. Ayahmu, dia menyayangimu lebih dari yang kita kira." Ketika video itu diputar, air mata Clara mengalir deras. Di akhir tayangan, dia memandangku dengan mata penuh harap. Kalau aku sembuh, bisakah kita bantu Papa dan Kak Kevin juga?" Aku menarik nafas dalam. Di luar jendela, fajar mulai menyingsing, menyinari wajah polos Clara yang penuh belas kasihan, sifat yang langka di keluarganya sendiri. "Kita akan lakukan yang terbaik, janjiku. Bukan hanya untuknya, tapi juga untuk bagian diriku yang mulai memahami bahwa bahkan di keluarga paling rusak sekalipun, ada secercah kemanusiaan yang layak diperjuangkan. Malam pengkhianatan ini mungkin telah mengubah segalanya. Tapi satu hal yang tetap, aku akan berdiri di samping Clara, melawan semua rintangan yang menghadang. Dengan atau tanpa Hartono Group." 2 bulan telah berlalu sejak malam itu, kini aku berdiri di teras klinik kami yang baru. Sebuah bangunan sederhana tapi modern di pinggiran Jakarta, dengan pelang besar bertuliskan Klinik Clara berwarna biru muda. Kondisi Clara sejak malam itu semakin membaik, bahkan sekarang tidak perlu rawat inap lagi walaupun seminggu sekali harus rutin cek kesehatan. Pagi ini adalah hari peresmian, dan meski hujan rintik-rintik mulai turun, puluhan orang sudah antre di depan pintu. Di sampingku, Clara memegang tanganku erat. Gadis kecil itu sekarang sudah bisa berdiri tegak, wajahnya yang dulu pucat kini mulai bersemu warna merah muda sehat. Pengobatan eksperimental yang didanai oleh warisan rahasia Tuan Andre berhasil mengatasi gejala autoimunnya, meski perjalanan masih panjang. "Aku gugup," bisiknya sambil melihat kerumunan orang di depan. Aku meremas lembut jemarinya. "Kamu akan baik-baik saja. Ini hari bahagia, lihat saja." Tiba-tiba, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan klinik. Hatiku berdegup kencang ketika Kevin keluar, diikuti oleh seorang wanita paruh baya dengan kacamata tebal, Nyonya Laura. Clara langsung berseru gembira. "Mama! Kak Kevin!" Aku berdiri kaku, tidak yakin bagaimana harus bereaksi. 6 bulan terakhir telah mengubah banyak hal. Tuan Andre sekarang menjalani hukuman penjara karena penggelapan dana, meski dengan hukuman yang lebih ringan setelah pengacaranya membuktikan sebagian besar uang itu digunakan untuk mendanai penelitian penyakit langka Clara. Kevin, setelah melalui rehab, menjadi saksi kunci yang membantu mengungkap korupsi di sektor properti. Dan Nyonya Laura. "Dinda," sapa Nyonya Laura perlahan, matanya tidak lagi memancarkan kesombongan, tapi kerendahan hati yang tulus. "Kliniknya sangat indah." "Terima kasih," jawabku singkat, masih menjaga jarak. Kevin mendekat dengan langkah ragu. Aku ingin minta maaf secara langsung. Untuk semua yang terjadi." Tangannya menggapai sesuatu dari saku, sebuah flash disk. "Ini data penelitian terbaru dari tim dokter Swiss yang Papa danai. Mungkin bisa membantu pengobatan Clara lebih lanjut." Dokter Arya yang muncul dari dalam klinik mengambil flash disk itu. "Kami akan mempelajarinya." Suasana canggung terpecahkan ketika Ratri berteriak dari dalam. "Dinda! Semuanya siap. Waktunya gunting pita."
Upacara peresmian berlangsung sederhana tapi penuh makna. Aku, Dr. Arya, Clara, dan bahkan Nyonya Laura bersama-sama memotong pita biru itu. Ketika pintu klinik terbuka, pasien pertama yang masuk adalah seorang anak yatim piatu yang dulu sering kujaga di rumah sakit, Raka, sekarang dengan kaki palsu baru berkat dana dari klinik kami. Kak Dinda, sapanya riang sebelum memelukku erat. Sepanjang hari, klinik dipenuhi pasien dari berbagai kalangan. Ada ibu-ibu hamil dari kampung kumuh, anak-anak jalanan dengan luka infeksi, bahkan beberapa mantan pasien rumah sakit mewah yang tidak mampu lagi membayar pengobatan. Di tengah keramaian, aku melihat Dr. Arya sedang asyik mengobrol dengan Nyonya Laura. Tentang apa, aku tidak tahu. Ketika malam tiba dan klinik akhirnya sepi, aku duduk di tangga depan, menikmati sejuknya udara setelah hujan. Dr. Arya menyusul, membawakan 2 cangkir teh hangat. Tadi Nyonya Laura menawarkan sesuatu, katanya sambil duduk di sampingku. Aku meneguk teh itu. Apa lagi yang dia mau? Dia ingin menyumbangkan sebagian dari sisa hartanya untuk membangun sayap penelitian di klinik ini. Dengan syarat, kita bersedia merawat beberapa pasien tidak mampu dari panti jompo tempat dia sekarang menjadi relawan. Mataku membelalak. Nyonya Laura jadi relawan? Dr. Arya tersenyum. Orang bisa berubah, Dinda. Setelah kejatuhan keluarganya, dia seperti menemukan dirinya yang sebenarnya. Aku memandang langit berbintang, mencerna semua yang terjadi. Dari kebangkrutan Hartono Group, kehancuran keluarga itu, sampai pada klinik kecil ini yang sekarang menjadi harapan bagi banyak orang. Bagaimana dengan Tuan Andre? Tanyaku. Berdasarkan keterangan Kevin, hukumannya bisa dikurangi menjadi setengah jika terbukti berperilaku baik. Dan, Dr. Arya mengeluarkan surat dari saku. Dia menulis untukmu. Dengan tangan sedikit gemetar, aku membuka surat itu. Isinya singkat tapi dalam. Suster Dinda. Tidak ada kata yang cukup untuk menebus semua kesalahanku. Tapi izinkan aku berterima kasih, karena telah merawat Clara seperti anakmu sendiri. Dana penelitian akan terus mengalir melalui yayasan, apapun yang terjadi padaku. Aku hanya minta satu hal, jangan biarkan Clara tumbuh menjadi orang sepertiku. Air mata menetes di atas kertas itu. Di dalam klinik, Clara tertawa riang sedang membantu Ratri membereskan alat-alat medis. Gadis kecil itu, yang telah melalui begitu banyak penderitaan, sekarang menjadi simbol harapan, tidak hanya untukku, tapi untuk banyak orang. Dr. Arya memegang tanganku. Kamu bangga dengan apa yang sudah kita capai. Aku melihat sekeliling, klinik sederhana ini, pasien-pasien yang telah kita bantu, bahkan keluarga Hartono yang telah menemukan jalan baru. Ini bukan akhir, bisikku. Ini baru permulaan. Dan ketika bulan purnama bersinar terang di atas klinik kami, aku tahu satu hal pasti. Terkadang kita harus melalui kehancuran terlebih dahulu sebelum bisa membangun sesuatu yang lebih baik. Klinik Clara akan menjadi mercusuar kecil di tengah gelapnya dunia. Tempat di mana seorang mantan perawat miskin, seorang dokter idealis, dan seorang gadis pemberani menulis kisah baru mereka. Bersama-sama.